Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu-Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Minan, Dr. Ahsanul Minan, SAG MH, salah satu dosen di program studi ilmu hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah Hukum Kepemiluan. Di dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan metode penyampaian di dalam mata kuliah ini melalui metode delivery, interaction, and assessment. Jadi baik dilakukan secara tatap muka maupun secara daring. Mengapa mata kuliah ini penting? Karena mata kuliah ini akan mempelajari dasar-dasar tentang sistem hukum pemilu di Indonesia yang meliputi penjelasan tentang electoral justice system atau sistem keadilan pemilu, kemudian sistem hukum pemilu di Indonesia yang terdiri dari hukum pidana pemilu, hukum administrasi pemilu, serta hukum terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta sistem penyelesaian sengketa pemilu, baik itu sengketa tata usaha negara pemilu maupun sengketa hasil pemilu. Di dalam hukum pemilu ini sesuai dengan rencana pembelajaran studi, itu kita menjelaskan bahwasannya capaian yang ingin didapatkan di dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan terkait dengan hukum kepemiluan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam hal ini sistem penyelesaian pelanggaran pidana pemilu, sistem penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, sistem penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta sistem penyelesaian sengketa pemilu. Kita juga mengharapkan mahasiswa menguasai konsep hukum kepemiluan di Indonesia, menguasai konsep dan sistematika kedudukan hukum kepemiluan dalam sistem hukum di Indonesia. Serta yang ketiga juga mahasiswa menguasai metode dan skema penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan juga penyelesaian sengketa pemilu. Sedangkan dalam mata kuliah ini kita juga mengharapkan ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian kerangka hukum pemilu dan sistem peradilan pemilu di Indonesia. CPMK yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan hukum pemilu. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Yang CPMK keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan serta mampu menganalisa jenis-jenis pelanggaran pemilu. Jadi tidak hanya memahami tapi juga mampu mengidentifikasi, dan untuk bisa mencapai ini kita gunakan beberapa studi kasus dan game yang disebut dengan value judgment. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan penegakan hukum pemilu. Jadi melalui tujuan ini atau capaian pembelajaran kelima ini, nanti kita akan lakukan banyak simulasi untuk menguji keterampilan mahasiswa di dalam menerapkan hukum acara penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Dan alhamdulillah di Unusia kita sudah memiliki moot court peradilan semu yang nanti akan membantu mahasiswa dalam menguasai teknik penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Adapun materi ajar yang akan disampaikan di dalam mata kuliah ini
pertama pemilu dan kerangka hukum, jadi konsep dan praktek di dunia internasional. Yang kedua, pemilu di Indonesia dalam lintasan sejarah, jadi nanti akan membahas sejarah perkembangan hukum pemilu. Yang ketiga, sejarah sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Kemudian yang keempat, kerangka hukum pemilu di Indonesia. Ini aturan-aturan yang terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan sengketa. Yang kelima adalah sistem penegakan hukum pidana pemilu. Jadi di materi ajar kelima ini kita akan mempelajari bersama mahasiswa tentang bagaimana tata cara penegakan hukum pidana pemilu. Proses beracaranya seperti apa. Yang keenam, sistem penegakan hukum administrasi pemilu. Yang ketujuh, sistem penegakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi bagaimana mekanisme beracara di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berikutnya ada sistem penyelesaian sengketa pemilu. Ini nanti kita juga akan pelajari, baik itu sengketa tun pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, maupun sengketa proses pemilu. Berikutnya adalah materi ajar terkait dengan sistem penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dan yang terakhir adalah peradilan khusus pemilu. Gitu. Jadi ini 10 materi ajar, dan di sisa 4 pertemuan itu nanti akan dilakukan studi kasus dan praktek beracara melalui moot court itu. Nah, ada beberapa referensi utama yang kita pergunakan di dalam perkuliahan ini. Sebagian merupakan publikasi dari saya sendiri sebagai dosen, baik sebagai penulis utama maupun sebagai editor. Antara lain adalah buku yang diterbitkan oleh Bawaslu, di mana saya menjadi editor, itu terkait atau berjudul Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Yang kedua, ini buku yang diterbitkan oleh KPU yang saya tulis sebagai penulis utama beserta beberapa penulis yang lain terkait strategi permasalahan penyelenggaraan pemilu, strategi dan mitigasi oleh KPU. Terus yang ketiga juga buku ajar hukum partai politik dan pemilu. Itu yang kita gunakan di dalam perkuliahan hukum pemilu di Unusia. Di samping itu juga beberapa artikel jurnal yang saya tulis dan sudah dipublikasikan. Itu antara ini terkait dengan sistem pertanggungjawaban politik di dalam pemilu yang sudah dimuat di dalam jurnal Constitutional Review yang masuk dalam GU1 Scopus, dan juga salah satunya juga adalah tulisan saya di Jurnal Keadilan Pemilu yang berjudul Netralitas Birokrasi dan Abuse of Power dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dan tentunya ini nanti didukung oleh beberapa referensi lain, baik itu buku seperti buku berjudul Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia. Sedangkan untuk penilaiannya, penilaian kita pergunakan di dalam mata kuliah hukum pemilu ini terdiri ada 5 tolok ukur. Yang pertama adalah kehadiran itu 10%, kemudian penyelesaian tugas yang diberikan oleh dosen itu 15% penilaiannya, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi itu kita nilai dengan 15%, UTS itu 30%, UAS 30%. Nah, metode yang perkuliahan yang kita gunakan adalah discovery learning. Jadi kita minta mahasiswa untuk banyak melakukan riset melalui beberapa topik yang diberikan oleh dosen, kemudian presentasi, case study, dan juga problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran luring mata kuliah hukum pemilu. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan hukum kepemiluan, dan kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Ini kenapa penting kita memahami tentang penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, karena di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini ada banyak kemungkinan terjadi yang disebut dengan dispute atau kesalahpahaman yang kemudian berujung pada adanya persengketaan
antar berbagai pihak. Tetapi sebelum kita mendiskusikan tentang bagaimana tata cara penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan permainan sederhana, namanya value judgment. Jadi saya minta teman-teman untuk mempelajari statement-statement yang akan saya tampilkan, terus nanti teman-teman menyimpulkan ini masuk kategori pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, atau sengketa pemilu. Oke, ini pernyataan pertama. Ada yang coba bantu bacakan? Saya. Ya, coba. Anggota PPS menerima beberapa masukan dari masyarakat terkait daftar pemilih. Namun, karena kesibukannya, anggota PPS tersebut tidak melakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU dan buku panduan pendaftaran pemilih. Oke, ini pelanggaran atau bukan? Masuk pelanggaran. Pelanggaran. Kalau pelanggaran, dia pelanggaran apa jenisnya? Administrasi. Pelanggaran administrasi. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan perbaikannya sesuai apa yang diatur dalam KPU. Ya, jadi ini kenapa disebut pelanggaran administrasi? Karena dia melanggar prosedur atau mekanisme penyelenggaraan pendaftaran pemilu. Oke, jadi mantap ya. Ini. Terus ada pernyataan kedua. Siapa yang mau membacakan? Saya boleh, Bang. Ya. Dalam rekapitulasi perolehan suara, muncul beberapa keberatan dari saksi peserta pemilu. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama, PPK melakukan perbaikan sesuai keberatan dari saksi peserta pemilu. Namun, PPK lupa tidak mencatat keberatan tersebut ke dalam formulir yang tersedia. Oke. Ini pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Yakin ya? Pelanggaran apa? Administrasi. Kenapa pelanggaran administrasi? Karena tidak ada pencatatan di dalam laporan tersebut. Apa dampak kalau perolehan suara ini tidak dikoreksi padahal ada kesalahan? Dampaknya apa? Hasilnya itu hasilnya tidak sesuai. Ya. Berarti ada suara pemilih yang hilang. Iya. Ada yang tidak terhitung. Kalau orang yang menghilangkan suara pemilih itu melanggar administrasi atau pidana? pidana. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi jangan hanya melihat narasinya, ini dampaknya itu ada nggak suara yang hilang kalau rekapitulasi ini tidak diperbaiki. Itu resikonya pasti ada suara yang hilang. Kalau suara yang hilang itu ada di ketentuan pidana dan ancaman pidananya. Dan siapa yang menghilangkan suara pemilih atau melakukan perbuatan yang menyebabkan berubahnya hasil pemilu, ini kan hasil pemilu juga berubah, karena ada yang seharusnya ditulis misalnya 100 tapi cuma ditulis 90 misalnya, itu kan hasil pemilu berubah, gitu ya. Ini pidana. Dan coba ini. Saya Pak. Ya. Menyongsong masa kampanye, KPU melibatkan pasangan calon menyusun jadwal kampanye. Dalam perjalanannya, salah satu paslon menelpon KPU untuk mengubah jadwal kampanye untuk menyesuaikan dengan jadwal kunjungan Ketua Umum DPP Partai Pengusung. Anggota KPU tersebut lalu mengubah jadwal kampanye si paslon tersebut. Oke. Ini ada pelanggaran nggak? Ada. Apa pelanggaran? Kode etik. Kenapa kode etik? Kedapatan berpihak ke salah satu. Oke. Jadi tindakan anggota KPU untuk mengubah jadwal kampanye ini berpotensi menunjukkan keberpihakan dari anggota KPU ini kepada partai ini.
Kenapa? Karena harusnya ketika anggota KPU ini mengubah jadwal kampanye, harusnya dia mengundang seluruh partai untuk menyetujui perubahan itu. Nah, kalau dia nggak melakukan itu, terus kemudian dia langsung mengabulkan, ini ada indikasi, ada potensi dia melanggar kode etik, melanggar prinsip independensi atau netralitas. Ya, yang terakhir, siapa katakan? Partai A melakukan kampanye di lapangan Badak, Kecamatan Kambing, Kabupaten Pati pada tanggal 20 Maret 2024. Tim kampanye Partai B datang ke lokasi kampanye tersebut dan menyampaikan keberatan kepada tim kampanye Partai A karena pada tanggal tersebut dianggap sebagai jadwal kampanye Partai B. Oke, dari kasus ini apa masalah yang terjadi? Ini pelanggaran atau tidak? Masuk ke sengketa. Kenapa Anda kategorikan ini sebagai sengketa? Karena ada dua partai. apa sih? Dua pihak. Partai A. Ada permasalahan dalam kedua pihak gitu. Oke, betul. Ini memang sengketa ya. Tapi apa yang membedakan ini dengan yang sebelumnya? Yang 3 kasus sebelumnya? Kalau kasus sebelumnya itu masuk ke dalam apa ya? Pegawainya atau apanya? Jadi intinya gini, kalau yang 3 kasus sebelumnya itu ada aturannya, terus kemudian dilanggar, makanya disebut pelanggaran. Tapi kalau di sini, ini kasusnya sebenarnya persepsi. Jadi pandangan Partai B yang menganggap tanggal 20 ini jatah dia berkampanye, sementara Partai A juga menganggap tanggal 20 ini merupakan jatah dia berkampanye. Jadi ada cara pandang yang berbeda. Belum ini tidak merupakan pelanggaran, karena sebenarnya di tanggal 20 itu di jadwal kampanye itu ada beberapa partai yang mendapatkan jadwal untuk berkampanye, tetapi antara Partai A dan Partai B ini memiliki perbedaan pandangan bahwasanya Partai B menganggap tanggal 20 itu hanya jatah dia, partai lain nggak boleh. Nah, itu. Nah, sementara Partai A menganggap ini boleh dia berkampanye. Jadi intinya sengketa itu dia bukan pelanggaran. Itu. Jadi sengketa itu hanya perbedaan cara pandang yang kemudian nanti perlu dimediasi. Nah, ini yang menyebabkan adanya perbedaan tata cara penyelesaian. Kalau pelanggaran itu sesuatu yang sudah diatur tapi kemudian dilanggar, maka harus ada pembuktian. Apakah ada bukti seseorang itu atau satu pihak itu melanggar aturan. Tapi kalau sengketa ini nggak ada yang dilanggar, tapi persepsinya yang berbeda. Nah, itu. Jadi misalnya kamu melihat ini warnanya apa? Hitam. Hitam ya. Kamu lihat ini warnanya apa? Iya ungu. Buta warna. Kalau kayak gini Pak, kacanya. Enggak yang ini, Frame-nya. Nah, kenapa berbeda? Karena kamu melihatnya dari jauh, ini terlihat hitam. Itu barangnya sama loh. Sama. Tapi kalau dari dekat lihatnya, oh ini hitam kecoklat-coklatan. Nggak ada yang salah, tapi cara pandangnya. Nah, nanti makanya dalam sengketa itu penyelesaiannya bukan dengan cara membuktikan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang melanggar, mana yang tidak, tapi didudukkan bersama untuk mediasi. Jadi oke, lihat dari dekat. Oh iya benar, ternyata hitam kecoklat-coklatan. Jadi nggak ada yang dihukum. Tapi kalau pelanggaran itu nanti pihak yang terbukti melanggar akan dihukum. Paham ya? Oke. Nah, di dalam sengketa pemilu itu ada 2 jenis kan ya. Jadi kalau kita lihat di konsep awal yang kita sudah diskusikan, itu kan sistem keadilan pemilu itu terdiri dari pencegahan, penyelesaian sengketa, pelanggaran, sama penyelesaian sengketa kan. Jadi semuanya kalau dalam sistem internasional disebut electoral dispute.
penyelesaian pelanggaran dan sengketa. Yang kolektif ada yang punitif. Tapi di sini juga ada penyelesaian sengketa pemilu alternatif. Penyelesaian sengketa pemilu alternatif ini yang dalam sistem hukum kita disebut penyelesaian sengketa pemilu. Kalau di sini ini disebut penyelesaian pelanggaran. Maksudnya apa penyelesaian sengketa pemilu alternatif? Itu mekanisme penyelesaian sengketa itu melalui musyawarah mufakat. Sengketa pemilu itu sendiri itu kan ada dua jenis ya, sengketa pemilu. Jadi satu ini sengketa tun pemilu, tata usaha negara pemilu, sama sengketa proses. Sengketa proses ini disebut juga sengketa antar peserta pemilu, antar partai, antar tim kampanye, antar kandidat. Jadi partai A sama partai B tadi masuk kategori ini. Kalau sengketa tun pemilu itu sengketa antar peserta pemilu dengan siapa? Iya tadi kamu. Nah, dengan KPU. Gitu. Jadi sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kalau yang sengketa proses ini sengketa antar peserta pemilu. Jadi antar partai yang berselisih. Ini kerangka hukumnya ini sudah diatur di dalam undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, dan undang-undang peraturan KPU. Ini ada juga mekanisme penyelesaiannya diatur dalam peraturan Bawaslu. Tata cara penyelesaian sengketanya, bagaimana musyawarahnya dan lain sebagainya itu diatur di dalam peraturan Bawaslu. Di dalam peraturan Bawaslu, sengketa antar peserta pemilu ini dibagi dua. Jadi yang pertama itu sengketa yang diselesaikan dengan proses cepat dan sengketa yang diselesaikan dengan proses normal. Maksudnya bagaimana? Jadi sengketa yang diselesaikan secara cepat itu adalah sengketa yang terjadi di lapangan. Tadi contoh kasus tim kampanye B yang mendatangi acara kampanye partai A, itu kan kalau nggak segera dilaksanakan di lapangan, itu nanti bisa bentrok. Maka kemudian diselesaikan secara cepat. Sedangkan sengketa yang diselesaikan secara normal, yaitu nanti masing-masing pihak dipanggil dulu, diklarifikasi, kemudian pihak keduanya juga dipanggil, kemudian dipertemukan, sidang mediasi, kalau nggak tercapai mediasi baru adjudikasi. Jadi prosesnya panjang. Tapi kalau yang sengketa dengan hukum acara cepat itu selesai di tempat. Itu seperti tipiring ya. Tahu tipiring ya? Tindak pidana ringan. Jadi kalian melanggar lalu lintas, dirazia, suruh bayar denda, itu tipiring. Penyelesaiannya singkat, nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada ini. Pokoknya Anda terbukti melanggar, Anda mengakui, Anda bayar denda. Gitu. Nah, penyelesaian sengketa dengan hukum acara cepat itu seperti itu. Jadi kalau sengketanya itu terjadi di lapangan dan dalam kondisi kampanye terutama ya, itu para pihak langsung dipertemukan di lokasi, langsung dimediasi. Kalau sepakat, langsung salaman selesai. Terus tinggal nanti dibuatkan berita acara. Tapi kalau sengketa yang normal, itu nanti masing-masing pihak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dulu, terus kemudian diverifikasi keterpenuhan syarat, dokumen dan sebagainya, terus kedua belah pihak dipanggil untuk dimediasi. Kalau tercapai kesepakatan dibuatkan berita acara kesepakatan, kalau tidak nanti dilanjutkan ke adjudikasi. Bedanya mediasi sama adjudikasi apa? Apa bedanya? Mediasi apa itu mediasi? Mediasi itu antar kedua belah pihak yang bersengketa itu disuruh rundingan
penyelesaian secara ada, kira-kira gitu. Dengan ditengahi mediator. Difasilitasi mediator. Kalau adjudikasi artinya apa? Artinya keputusan itu diambil oleh kedua belah pihak. Oke, kita selesai ya. Itu yang memutuskan selesai itu kedua belah pihak. Tapi kalau adjudikasi itu dilakukan ketika kedua belah pihak ini nggak bisa mencapai kesepakatan, mediasinya gagal. Makanya kemudian dibawa ke adjudikasi. Adjudikasi itu prosesnya gimana? Nanti Bawaslu menjadi adjudikator. Jadi Bawaslu yang membuat keputusan. Ini karena kedua belah pihak nggak bersepakat, maka saya sebagai adjudikator Bawaslu yang menjalankan peran sebagai adjudikator yang mengambil keputusan, dan keputusan itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Bedanya itu ya. Kalau mediasi yang membuat kesepakatan, membuat keputusan kedua belah pihak. Tapi kalau adjudikasi itu karena kedua belah pihak nggak bisa bersepakat, maka adjudikatornya yang membuat putusan. Ada pertanyaan? Ini Pak, kalau proses biasa itu gimana? Yang proses biasa itu ya sebenarnya sama, apa namanya, kayak itu tadi ya. Misalnya kasus jadwal kampanye itu. Jadwal kampanye itu, tetapi partai yang tadi minta pengunduran jadwal itu misalnya rencana pengunduran jadwal diketahui oleh partai lain. Terus dia komplain, mengajukan sengketa. Nah, itu proses biasa, itu partai yang komplain itu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Terus nanti Bawaslu akan memverifikasi ini memenuhi syarat nggak. Kalau syaratnya terpenuhi, maka kemudian dia akan memanggil pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sama pihak yang disengketakan tadi. Itu dipanggil untuk bertemu melakukan mediasi. Kalau mediasi tidak menghasilkan keputusan, maka sidang ditunda untuk dilakukan kemudian proses adjudikasi. Jadi itu waktunya bisa sampai 14 hari. Tapi kalau yang penyelesaian sengketa dan hukum acara cepat itu di hari yang sama, itu harus putus, harus ada keputusan. Betul ya? Bagaimana Bawaslu menjaga netralitas itu gitu Pak? Sementara kan dia jadi adjudikator daripada kedua belah pihak gitu ya. Jadi untuk menjaga netralitasnya, maka di dalam hukum acara penyelesaian sengketa di Bawaslu itu diatur bahwasanya adjudikator, Bawaslu sebagai adjudikator itu ketika memutus harus berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan penyelesaian sengketa itu. Jadi si pemohon mengajukan bukti apa, si termohon mengajukan bukti apa, itu harus dikaji dengan pendekatan hukum. Tapi kalau mediasi kan nggak perlu kayak gitu, semuanya selesai ya kayak gitu. Antar pihak udah oke lah, ya udah saya rugi sedikit nggak apa-apa, yang penting aman, terkendali, saya kayak gitu, itu udah nggak apa-apa. Nah, gitu. Oke ya. Oke, kalau gitu perkuliahan ini bisa kita akhiri. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut tentang prosedur penyelesaian sengketa antar peserta pemilu di peraturan Bawaslu. Dan nanti ada 2 peraturan terpisah ya di peraturan Bawaslu itu terkait dengan sengketa pemilu dengan sengketa pemilihan kepala daerah. Itu. Tapi secara substansi sebenarnya sama. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran hukum kepemiluan sebagai syarat untuk memenuhi kewajiban dalam membuat video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT.
di bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.